Yesus memanggil, mari segera. 1, 2, 3, ya. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di kelas ini untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran ini Kau berkati dari awal, tengah hingga akhir. Kau berkati juga hamba yang memulai pembelajaran ini yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, Bapak bertanya, apa kabar semuanya hari ini anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang melayani gereja yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sebelum itu anak Bapak silakan buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ada apa di situ? Mengapa kita wajib melayani di gereja? Mari kita perhatikan pembelajaran ini. Anak-anak Bapak memperhatikan kepada Bapak agar dapat melayani di gerejanya masing-masing dalam kehidupannya. Ya, anak Bapak bisa membaca ini terlebih dahulu, ada cerita singkat, dan nanti di balik cerita ini ada yang pertanyaan yang Bapak akan lemparkan. Silakan dibaca dua-duanya. Suatu hari setelah ibadah sekolah minggu selesai, Teddy yang sedang duduk di samping Anto merasa lapar. Perut Teddy sudah keroncongan sejak tadi. Sambil berbisik, Teddy berkata kepada Anto bahwa ia lapar karena tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah minggu. Teddy bertanya kepada Anto, apakah Anto punya kue atau tidak? Anto termenung ketika mendengar pertanyaan Teddy. Anto juga merasakan hal yang sama. Anto juga merasa lapar karena ia tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah minggu. Namun di tas kecilnya, Anto membawa satu buah roti yang kecil-kecil. Sejak awal ibadah sekolah minggu, rasanya Anto sudah ingin memakan roti yang dibawanya, namun ditahannya. Dalam hatinya, setelah ibadah selesai, ia akan langsung melahap roti coklat yang ia bawa. Menurutnya, roti yang rasanya tidak cukup karena hanya berukuran kecil, sedangkan ia sangat lapar. Ya, terima kasih. Pada kisah ini ada sebuah anak yang merasa lapar dan ada juga anak yang membawa roti. Dan pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian adalah, seandainya kamu adalah Anto, apa yang akan kamu katakan kepada si Teddy yang sedang lapar tadi? Yang bisa menjawab? Jika kamu dari Anto yang membawa roti tas kecil dan kamu melihat teman kamu Teddy di masa kelaparan, apa yang kamu katakan kepada si Teddy tadi? Pada anak Bapak Rahel, jawabnya. Jika kamu dari Anto, bisa buat suaranya anak Bapak? Kalau menurut saya mengasihi putus. Nah, kalau menurut Rahel, mengasihi. Yang kedua, apakah kamu akan memberikan kue itu kepada Teddy sementara kamu juga lapar? Dalam seperti situasi itu, apa yang akan kamu lakukan? Membagi dua. Nah, jawaban Bapak Judy, ada yang pendapat lain? Bersama semua? Sama, Pak. Yang ketiga,
dari yang tadi itu, apakah kalian mengetahui tentang pelayanan di gereja? Seperti apa pelayanan di gereja itu? Dan apakah kalian pernah terlibat? Anak-anak Bapak sekalian, apakah pernah terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja? Pernah, Pak. Oke. Sebelum kita memulai materi kita wajib tahu apa tujuan dari pembelajaran yang Bapak akan berikan kepada kalian. Yang pertama, kalian wajib dapat memahami makna melayani di gereja berdasarkan dari kitab tadi, yang Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua, anak-anak Bapak juga wajib dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk pelayanan yang bisa dilakukan di gereja. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap melayani melalui simulasi kegiatan di gereja. Yang keempat, peserta didik dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama melalui peran yang dimainkan. Kenapa Bapak bilang melalui peran yang dimainkan? Karena untuk pembelajaran kali ini Bapak mengambil yaitu metode role play, yang itu dimana kalian bermain peran. Nanti Bapak akan membagikan kelompok pada kalian. Ya, untuk anak Bapak bisa perhatikan ke depan, bisa membacakan penjelasan banyak kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Bacaan Bapak semuanya dua-dua ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 diawali dengan kalimat orang-orang yang mendengar perkataannya itu. Maksud ungkapan ini adalah orang-orang yang dengan hati menerima dan mempercayai kata-kata Petrus. Dilanjutkan dengan kalimat jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ungkapan ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Pada hari itu banyak sekali orang menjadi percaya, atau Allah membuat banyak sekali orang yang menjadi percaya. Ya, di sini dijelaskan bahwa bertambah semua yang percaya akan Kristus bertambah menjadi 3.000 orang gitu. Begitu juga dengan kita nanti untuk anak-anak Bapak sekalian, yang Bapak harapkan jika kalian melayani di suatu tempat atau di suatu gereja nantinya, anak Bapak sekalian sekolah minggu misalnya melayani, membuat teman-teman yang lainnya yang tidak rajin sekolah minggu itu, kita wajib menjadi rajin gitu. Kita wajib membuat teman kita menjadi rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja. Kita wajib bisa menjadi contoh. Kalau bisa melebihi dari 3.000 jiwa tersebut, kita membawa dia ke gereja. Ya, Bapak akan bagi kalian 3 kelompok, yang dimana kalian akan bermain peran. Bagaimana bermain peran menjadi pelayan pujian, bagaimana bermain peran pelayan doa, dan bagaimana peran pelayanan menjadi jemaat yang membutuhkan gitu. Bapak akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada anak Bapak Juni dan Rahel. Kelompok kedua ada anak Bapak Intan dan Sundari. Kelompok ketiga ada anak Bapak Alda dan Ayu. Di sini penjelasan contoh pelayanan pujian. Kalian akan membahas bagaimana kalian membawa pujian, lagu apa yang kalian akan bawakan, kita akan berperan ke depan. Yang kedua itu kelompok doa, pelayanan doa, bukan? Kalian akan mendiskusikan bagaimana doa yang baik, apa aja yang kalian doakan jika kalian menjadi pelayan berdoa. Yang kelompok ketiga membantu jemaat. Nanti kalian akan bermain peran sebagai penerima tamu, dan ada yang jemaat tidak tahu di rumah yang kosong, kalian akan menunjukkan dan melayaninya. Oke, untuk anak Bapak sekalian, Bapak kasih waktu diskusi selama 10 menit. Bisa dikumpul bersama kelompoknya. Thank you.
Oke. Pak, kami mau bertanya, kami kurang ngerti yang nomor 3, Pak. Nah, untuk yang kelompok 3 itu kalian membahaskan jemaat yang dibutuhkan. Nanti kalian bermain peran seolah-olah kalian itu penerima tamu di gereja gitu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, di mana nak bangku kosong, kalian tunjukkan gitu, melayani jemaat yang membutuhkan bantuan kalian gitu. Terima kasih, Pak. Kami juga mau bertanya, Pak, kayak mana nih kelompok doa pelayanan? Ya, untuk yang kelompok 2 itu kan dua pelayanan gitu, pelayanan doa. Kalian akan menunjukkan atau berperan sebagai pendoa gitu di suatu gereja. Misalnya kalian disuruh membuat doa syafaat gitu kan. Kalian akan berperan menjadi seolah kalian melayani di gereja itu menjadi doa syafaat gitu atau doa pembuka gitu. Kalian membahas topik-topik apa aja doa sebenarnya gitu yang biasanya dibawakan di sekolah minggu gitu. Jadi dia kalian akan membahas tentang doa dan berperan sebagai pendoa. Saya diskusikan. Baik, Pak. dari kelompok satu bisa maju ataupun dua-duanya boleh maju ataupun perwakilan saja. Bisa dipraktekkan, diterangkan bagaimana melayani ujian. Karena Bapak bisa dilanjutkan pada kelompok satu. Tuan Bapak sekalian bisa diberangkatkan kursinya.
teman-teman kita praktek melayaninya. Teman-teman sekalian bisa diberangkatkan kursinya biar kita lihat teman-teman kita praktek melayaninya. Oke, baik, pada anak Bapak kelompok 1 dipersilakan untuk mempraktekkan bagaimana pelayanan pujian. Dari kami dari kelompok 1 yaitu kelompok musik. Nah, untuk ini pelayanannya pujian. Di dalam gereja kita biasanya melakukan pelayanan pujian itu melalui bernyanyi. Adapun lagu yang kami akan bawakan yaitu Selamat Pagi Bapak. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Sambil bertepuk tangan, tapi tepuk tangan slow. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik. Seperti itulah contohnya jika kalian nanti ditunjuk berperan sebagai pelayan pujian. Jadi wajib siap gitu, karena Bapak berharap wajib siap menjadi pelayan pujian gitu. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, selanjutnya kita akan melihat jika kalian ditunjuk sebagai berperan melayani dalam doa gitu. Ini doanya berbagai topik gitu kan. Jadi kepada anak Bapak kelompok 2 bisa maju ke depan dipraktekkan bagaimana jika kalian bermain peran sebagai pelayanan doa. Silakan. Baiklah, terima kasih para selanjutnya. Di sini kami kelompok 2 membahas kelompok doa atau pelayanan doa. Baiklah, kami akan melakukan praktek pelayanan doa. Jadi buat teman-teman kita, marilah kita lipat tangannya dan kita tundukkan kepalanya dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur padamu. Karena pada hari ini kami melakukan pembelajaran kami. Di sini juga kami doa kepada teman-teman kami yang tidak hadir di sini. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit dan Engkau yang menyembuhkannya. Juga Tuhan, keluarga kami yang jauh sana, kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada mereka dan kesehatan. Di dalam nama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan dulu. Itulah jika kita ditunjuk juga berperan sebagai melayani dalam doa. Jangan takut-takut dalam berdoa. Kita siap. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya baiknya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana teman kita bermain peran dalam membantu jemaat yang membutuhkan gitu kan. Ini bisa dilakukan di gereja ataupun juga dilakukan kepada teman-teman kita gitu. Jadi pada anak Bapak, ya baiknya selanjutnya kita akan melihat bagaimana teman kita bermain peran dalam membantu jemaat yang membutuhkan gitu kan. Ini bisa dilakukan di gereja ataupun juga dilakukan kepada teman-teman kita gitu. Jadi pada anak Bapak kelompok 3 bisa menuju ke depan pintu, mempraktekkan dan teman-teman yang lainnya di luar pintu. Contohnya seperti bertanya, di mana kursi kosong kami mau duduk gitu. Dan anak-anak Bapak kelompok 3 akan menunjukkan bagaimana peran dalam melayaninya. Bisa bergerak semuanya.
itulah tadi bermain peran dalam melayani itu sama melayani adalah dicurahkan rasa gitu. Jadi jangan di satu pelajaran ini pulang itu anak-anak yang juga ada bukan hanya di gereja atau dimanapun gitu, di kelas ini pun nanti bisa, di luar sekolah pun nanti di lingkungan misalnya ada adik-adik. Kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini kita tertarik dalam hal karena di sini bahwa ini makanya Bapak ambil metode bermain peran. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan tapi dipakai untuk melayani di gereja dengan tujuan bahwa orang harus melayani tanpa kecuali laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun dewasa. Melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya pada Kristus. Melayani di gereja dapat diartikan dapat kita lakukan berbagai cara. Yang pertama itu mempersembahkan kita. Misalnya ikut aktif dalam melayani dalam kelompok paduan suara, bermain drama, mendoakan teman, rajin ke sekolah minggu, saling memperhatikan dan menjaga kesatuan dalam jemaat. Kesimpulan paling ini pelajaran melayani di gereja harus dilakukan secara dan beberapa hal. Itu tadi dia anak bangsa sekalian. Kenapa Bapak wajib setiap buat kalian percaya yang ada diselamatkan, dipanggil untuk melayani di gereja. Semua orang harus melayani tanpa kecuali bisa menilai lagi dan perempuan, anak-anak, bagaimana kalian? Apakah dengan melayani di gereja berarti melayani semua orang yang percaya kepada dikatakan melayani di gereja dapat diartikan bukan juga orang yang melakukan berbagai cara. Yang pertama itu mempersembahkan talenta kita. Misalnya yang aktif dalam menyanyi, jadi dalam kelompok paduan suara, berperan dalam mendoakan teman, rajin ke sekolah minggu, siap memperhatikan hati yang salah jalan jemaat. Bisa dapat sekalian melayani kecil dan mengharapi kepada ini tadi dia kepada anak dan sekalian kita Bapak wajib ada 4 soal. Bisa dicatat ya anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama itu apa yang kalian pelajari tentang pelayanan? Yang kedua, apakah selama ini kamu tahu apakah kamu sudah mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani di gereja? Yang ketiga, buatlah sebuah kartu doa yang berisi tekad serta janji kepada Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan talentamu untuk melayani di gereja. Yang keempat, bagaimana kalian dapat melayani di gereja atau di lingkungan sekitar? Yang keempat ini, pertanyaannya bisa kalian jawab pada diri sendiri. Bisa kalian jawab berbeda-beda karena Bapak membuat kalian yang kalian pelajari. Apakah kalian sudah mempersembahkan talenta kalian? Apakah kalian membuat kartu doa? Yang pasti tentu doanya itu berbeda-beda yang kalian inginkan kepada Tuhan. Dan bagaimana kalian melayani di gereja atau lingkungan sekitar kalian gitu. Jadi dalam jawaban ini bisa Bapak nilai pasti berbeda-beda. Pasti juga berbeda-beda bagaimana kalian melayani gitu kan. Jadi jawaban ini tidak bisa sama gitu. Bapak tunggu minggu depan untuk tugas ini akan Bapak nilai menjadi penilaian dalam pembelajaran ini. Untuk menutup pembelajaran ini, kita akan berdoa yang dibawakan oleh anak Bapak Jundi. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali mengucap syukur kepada-Mu Bapa dengan buat segala cinta karunia yang selalu menyertai kami, sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Semoga kami dapat pulang ke tempat kami masing-masing Bapa, berkati kami di perjalanan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih anak Bapak. Ya, terima kasih kepada anak Bapak semuanya yang telah hadir pada hari ini dan mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dari tujuan pembelajaran tadi dapat dilakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. See you next minggu depan, kita akan jumpa. Terima kasih. Shalom.